Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sapora tina cangkolang tina setahun yang pada tahun negara itu memakai Pakon dan kedudukan menjaga itu dari siapa Kirom Syekh Mas Ari di Abdina sama kerajaan Kak Dinto Estona Kak Dinto niat tangkui mati KNU malam muka Kak Dinto oleh barokah KNU setuju amin. Nomor 2 Kak Dinto kenapa sih keluar dari hatinya Kak Dinto Estona dengan morok Kak Dinto tapi belajar musyawarah saya menabi pada hal tidak suatu kepastian agunan atau palang atau perangan dari itu dengan punya saya akan coba ke pertemuan kerjaan ini. Yang pertama artinya dari itu tertarik jika songsolan dari itu beda kumpulan macopat orang pariksa bersama juran macopat yang berapa insya Allah dari itu macopat asalnya pun dari bahasa Cirebon insya Allah. Berburu kadang pun merupakan kenapa demonstrasi saya luar biasa ya teman-teman karena mencoba untuk kenapa ya istilahnya memperbaharui dan mencoba merekreasi menginovasi macopat segote dengan membuat syair-syair baru begitu. Dan itu sebenarnya sangat luar biasa. Dan itu perlu dikembangkan dan perlu dilanjutkan. Karena Estona kenapa PCS Bumi Kadito aku di tema Arabat Sangkolan karena Estona manabi abdina sareng parajunan jujur kata babakan Kadito Dona sebuah abdina sareng parajunan Kadito ampun sudah banyak meninggalkan hal dan itu sangat berharga. Masalahnya kadang karena abdina sareng parajunan Kadito kurang ajar, artinya tak pakai ajar hari itu, bukan kurang ajar, pakai ajar. Saya kira kemudian kita Kadito terbawa oleh arus globalisasi, otaknya budaya orang sekat jelas. Padahal budaya abdi nasaran parajuran Kadito yang ditinggalkan oleh leluhur Kadito luar biasa, sangat berharga dan Kadito sangat bermakna. Hanya saja kadang karena kita Kadito kekalahan kita Kadito di media, akhirnya kita Kadito merasa kecil. Kenapa boleh kemudian di tengah Belanda, di tengah penjajah-penjajah lain, saya kira mengecap kita itu sebagai bangsa inlander kan itu artinya bangsa saya tak meningpan punapan. Mana kita mau jujur, kadito beda setong penelitian, saya nulis, saya nyerat kadito asmana Profesor Arisil Santos. Kadito mengatakan ini judulnya penelitian itu The Lost Island. Itu pulau yang hilang. Kadito mengatakan bahwa Indonesia Kadito adalah Atlantis yang mulai dulu dicari-cari. Oleh Plato dikatakan bodoh setong pulau namanya Atlantis dan Kadito tidak jelas ada di mana. Kadito pusat peradaban, pusat orang bangsa Aryan dan Dravidas Kadito pernah hidup saat itu. Dan ternyata Kadito
ketika sare-sare bodoh dengan Indonesia Nusantara gitu. Salah satu bentuk misalnya, hal itu sampai ada pembuktian. Piramida yang kita katakan sebagai pencapaian terbesar Mesir, hal itu ternyata mencontoh bangun struktur Gunung Krakatau. Gitu. Termasuk bangunan berundak karito, kita lah song-songan karito sabana berundak. Artinya memang benar-benar murni milik kita. Gitu. Saya kira kemudian lahirlah bangun masjid berundak. Nah, jadi cuma karito menjadi hilang. Kenapa? Karena diputus oleh penjajahan. Salah satu misi penjajahan itu memutus mata rantai pengetahuan nenek moyang kita dengan kita. Saya kira kemudian lahirlah ilmu saya baca antropologi. Antropologi kan itu aslinya dibuat untuk menjajah kita. Mana di Eropa kan tidak ada antropologi, yang ada sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi bagi orang modern, bagi orang beradab, antropologi bagi orang yang terlantar, bagi orang yang seperti kita. Lahirlah yang namanya mitos, lahirlah yang namanya dapatkan folklore dan semacamnya. Nah, maka dari itu kita harus bangkit. Dengan cara pun apa? Dengan cara melestarikan sangkolan yang pernah ada. Pun apa saya kocak sangkolan? Ini sesuatu yang dititipkan oleh nenek moyang kita. Pun apa? Karena itu banyak hal. Yang paling penting adalah bahasa. Yang paling penting adalah simbol. Simbol kali itu simbol yang paling rumit adalah bahasa. Kali itu saya pun saya orang barat nyamana yang spesial. Maka dari kali itu kemudian bahasa diolah sedemikian rupa, lahirlah sastra, lahirlah ucapan, lahirlah dan semacamnya. Pernah suatu ketika Tunggul Gadinto mendampingi penelitiannya Jakan itu mengirokan Joko. Nah, itu macapan salah satunya dibaca di sana. Gadinto luar biasa. Simbol-simbol yang diberikan itu luar biasa. Bahkan bisa dikatakan inilah teater yang paling teater dan paling total. Jadi saya pun saya istilahnya senogan itu tidak ada simbol-simbol yang kemudian diperkosa. Tidak ada simbol-simbol yang kemudian dipaksa untuk sesuai pasal, tapi mereka berjalan sesuai kodratnya. Saya kena dulu kan itu boleh istilah nak kana elang sambil tokang mamacana sampai boleh dialog. Kamu anak elang, mai pelang. Kita nih, empian minum, jago tak nama. Sampai kan itu, biasanya saya pernah ada di percakapan itu boleh. Sampai akhirnya tepus lagi. Biasanya tepus kan lagi, tepus. Berkat itu ada banyak simbol, tamasok labun, tamasok rabunan, itu songkok sendiri tamasok apen bisa memancingan kan itu semuanya penuh dengan simbol. Nah ternyata ini moyang kita tadi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memberikan anak cucunya kan itu tidak barang masak tapi barang yang setengah masak, biar kembali bisa dimasak atau bahkan dimentahkan lagi dan dimasak kembali ya. Saya kena apa Nusantara sampai makin Gadinto masih bisa bertahan di tengah serangan budaya global, di tengah serangan ekonomi global, karena salah satunya adalah peninggalan nenek moyang kita yang penuh dengan simbol Gadinto. Makanya kemudian kenapa kapitalisme Gadinto termasuk modernisme ingin menyeragamkan, semuanya harus seragam, semuanya sama, semuanya harus masuk akal. Kenapa gitu? Kenapa makin terutama orang-orang yang saya sekolah itu, kok tuh masuk akal, penelitian kok tuh masuk akal, tak masuk akal tak terima. Kenapa? Karena ketika kita itu masuk akal, ketika kita itu seragam, kita gampang dibaca. Ketika gampang dibaca, gampang dihancurkan. Nah, salah satu kekuatan kita karena kita tidak gampang dibaca. Kadang ketemu tiba-tiba hidup dari jalan. Kenapa? Pada bahasa yang berarti. Kita kadang tahu. Nah, inilah kemudian pentingnya mengapa kita harus arawat sangkol.
salah satu sengkolan yang paling berharga adalah bahasa. Cak Epon peneliti, dalam bahasa Karinto ada ilmu, ada 1000 ilmu pengetahuan. Saya kena bersama Madura yang kemudian tetap kita rawat dengan baik. Kak Ginto akan tidak hanya membuat kita bisa berbahasa Madura, tapi insya Allah Kak Ginto termasuk tengkapola, termasuk Kak Ginto tata krama, termasuk tradisi Kak Ginto ada di dalamnya. Maka jangan heran manabi orang mulai di kanak tak pernah dipelajari bahasa Madura, insya Allah mentila tua Kak Ginto biasa jangkolan kareng Cepona. Kak Ginto tak usah kose tak usah kose apa? Tak usah kose kamengai, karena memang tidak biasa di tidak mengenal. Kira-kira saya Ginto. Nah, salah satu bahasa yang paling penting adalah bahasa sastra itu sendiri, termasuk macopat Kak Ginto. Saya kena metode Abdina macopat Kak Ginto kemudian bukan hanya sekedar bagaimana kita membacakan, tapi kita juga harus merenungkan apa yang ada di dalam macopat. Saya kena kemudian lahirlah macopat-macopat baru. Mana tak salah, insya Allah Kak Ginto tembang macopat itu berdasar belas, mulai dari Mas Kumambang sampai Pucung. Kak Ginto ternyata Cak Epon dan boleh kita maca tot 100% Kak Ginto. Cuma Cak Epon Kak Ginto ternyata mulai dari Mas Kumambang sampai Pucung Kak Ginto berbicara siklus kehidupan. Mulai dari manusia dibuat sampai manusia dilahirkan, sampai manusia menemukan menemukan cintanya, sampai akabin, sampai adik anak, sampai ada pilihan berbuat baik atau buruk, sampai kemudian bentak ke foto akor. Insya Allah menengi pangkur Kak Ginto salah satunya Kak Ginto burung malebur nolongi tatang ke bersama jemaah. Intinya bisa sampai ke pucung Kak Ginto kan berarti maingat megatru kan itu megatru ke naro. Bagaimana kita itu kemudian eki kemudian marina megatru baru pucung artinya mumpun peke ro. Nah yang kita lihat itu loh ini kan itu kan materi itu. Insya Allah pucung itu adalah yang terakhir insya Allah. Nah maka penting terutama ini soal Kak Ginto karena memang macopat Kak Ginto sudah kembali dihidupkan. Itu tidak hanya sekedar bagaimana kumpulannya Kanto Maju, tapi juga kita juga di sela-sela membaca Kak Ginto ada semacam diskusi kecil-kecilan sehingga kita benar-benar paham apa yang diinginkan oleh macopat. Kenapa tiba-tiba Wali Songo dulu itu membuat macopat sedemikian rupa. Mungkin Kak Ginto bingung. Nanti kita lanjutkan di babak diskusi. Saya jelas Kak Ginto. Salah satu kekuatan bangsa ada pada budayanya. Maka bangsa yang tidak berbudaya adalah bangsa yang tidak punya akar, dan ia sama persis seperti kolaras kebet angin kabar kademur rono-rono. Maka untuk menjadi bangsa yang kuat, pertama budayanya yang dikuatkan. Konon Nusantara itu adalah suatu lokus tempat Kak Ginto saat orang-orang tidak bisa menguasai teknologi metalurgi di dunia, Nusantara sudah mengetahuinya. Kenapa? Karena kita pemilik tembaga, kita pemilik emas, kita pemilik kekayaan alam yang lain-lain. Saya kena bodoh kalengan Kak Ginto mungkin biasa keabdian sarang barajunan. Tapi bagi orang-orang, bagi musisi barat itu luar biasa karena tadi menurut itu bisa bunyi dengan baik. Mana di organ kan pun jelas do re mi fa sol la si do, boleh tahu nih boleh nana. Karena kita Kak Ginto. Kayak saya jelas Kak Ginto. Jadi saat bangsa-bangsa barat hanya bisa membuat pedang dari besi, Indonesia sudah bisa membuat keris dengan campuran 100 lebih bahan tembaga. Berkali itu luar biasa. Jepang kali itu paling tingginya samurai, tapi kali itu besi ya Pak. Sumenep. Dan Sumenep kali itu tahun 2014 lalu paling mulia. Dan Sumenep, Abdina Kak Ginto melakukan penelitian dengan Puslitbang 2013 sampai 2014. Sumenep Kak Ginto punya perajin keris sampai sekarang 600 lebih yang ada di 3 kecamatan.
sarongki, beluto, ben lentang. Lentang tukang pancina. Dan masyarakat pembuat keris adalah masyarakat yang sebenarnya punya budaya tinggi, dan mereka sebenarnya adalah orang yang punya pengetahuan baik tentang persenjataan, peperangan ataupun pemerintahan yang tinggi. Saya kira akti nak itu sampai pernah curiga, jangan-jangan Sumenep itu tepakannya mana? Songnep, jadi artinya diam-diam. Jadi kita itu diam, kita itu nunduk, kita lebih banyak tawaduk. Nah, seandainya Sumenep itu mau pongah, insya Allah Sumenep jadi kerajaan terbesar di Nusantara saat itu. Tapi sayang Sumenep tidak mau seperti itu. Saya kena lahirlah Majapahit, sabuk dengan Mojokerto. Padahal pembuatnya itu kan dari Sumenep. Orang-orang Sumenep, orang-orang Songsongan tak masuk lagi. Saya hutan tarik rambut ini. Saya rabes. Tak masuk Semakala. Berapa saat itu pasukan Kubilai Khan itu sudah menguasai 2/3 dunia. Tapi antara lebat Sumenep kan kalah. Lebat Sumenep kalah. Padahal orang Sumenep itu orang yang saya asal nyece-nyece kan kok. Mas kalah. Berarti kita itu punya strategi perang yang luar biasa. Kita itu punya strategi pemerintahan yang luar biasa. Sehingga lahirlah Majapahit yang menyatukan antara Nusa, dari cabang sampai Merauke ya Bang. Sabang. Cabang gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Cabang Saramo. Bahkan Tengkulak itu sempat curiga juga kan, kalau kita diteliti. Kenapa Karinto sumpahnya Gajah Mada itu sumpah palapa? Kenapa tidak yang lain? Palapa itu artinya tungkulo nyares. Nah apa? Tak ngakana rempah-rempah. Berarti kan palapa. Sumpah palapa. Cuma karena orang Jebelem masjid jadi tetak palapa. Kalau penasaran, kalau jangan-jangan memang Gajah Mada kan orang songsongan. Jangan-jangan orang songsongan. Bahkan nama-nama daerah kalau kita teliti itu luar biasa, bisa diteliti nanti. Misalnya Mandala ini kan pasti tempat pendidikan. Mandala itu pasti tempat pendidikan. Termasuk Candi itu pasti di situ pernah jadi pusat penyembahan. Termasuk Candi Sebolonengi, Talang Siri nggak bisa. Songsongan, pasongsongan itu bisa jadi. Pasongsongan ini mak bodoh astapa naungan, mak bodoh pasongsongan. Jangan-jangan tempat untuk menyongsong kemenangannya itu memang dari sini. Karena memang Islam itu masuk dari Pantai Utara. Nah itu Pantai Utara dimin perlintasan yang luar biasa, termasuk Pantai Songsongan dan Tuge saat itu. Nah, jangan-jangan Pasongsongan itu memang pusat peradaban saat itu. Makanya dikatakan Pasongsongan, tempat untuk menyongsong kemerdekaan dan semacamnya. Nah, tinggal bagaimana orang Pasongsongan itu manironya. Nah, jangan hanya kenal sama Abdul Hadi WM lah. Nanti juga ada Aibi Langkung ya. Ada Manero dan sebagainya. Nah, mungkin saya nggak tahu ya yang dilanjut Mas.